Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Iwe di DTA Motor. Kali ini saya akan review ini produk dari Grady. Ini biasanya ya diperuntukkan untuk mobil. Yang jelas produknya seperti ini, Grady. Grady ini yang vakum. Ini akan dipasang di motor Old CB yang ini. Old CB yang tersakiti. Oke, di sini akan saya review dulu untuk fitur-fiturnya. Ini sudah saya unboxing duluan ya untuk mempelajari fiturnya. Karena baru pertama pasang seperti ini. Ini teman saya ini beli yang untuk vakum. Ini kardusnya ada lagi. Tapi yang ini yang untuk vakum ya. Ini vakum. Untuk vakum di sini bisa fungsi ya jarumnya lah fungsi untuk keakuratannya yang nggak tahu. Karena di motor LCB ini ada apa ya? Ada AIS-nya. Jadi vakumnya selang vakum disambung ke situ. Untuk dari pembeliannya di sini sudah include selang seperti ini, tapi selangnya yang biasa ya sementara dipasang nggak apa-apa, nanti mungkin diganti dengan selang yang bertekanan tinggi yang tahan panas juga karena ini nanti nyambungnya ke throttle body. Untuk sensor di sini sensor ataupun driver atau apalah namanya yang jelas ini. Di sini sudah saya bongkar, silent ulang karena ini pasangnya di motor ya. Di sini juga sudah saya silent ulang. Silent bukan silent. Di silent ulang. Ya tinggal ini soket-soket di bagian bawah aja, nggak masalah kena hujan. Hujannya tuh dari atas. Misalkan dicuci ataupun dicuci pakai semprotan ini tinggal bungkus saja, nggak masalah. Yang penting aman dulu dari hujan. Oke, tanpa banyak bacot lagi di sini akan saya terangkan untuk ini di sini ada 3 soket ya. Di sini saya jelaskan menurut ini, menurut apa ya, paper manual, bukan manual book, manual paper. Installation instruction electrical gauge display. Jadi saya jelaskan menurut ini aja. Di sini ada 3 soket ya. Untuk yang samping kiri dan kanan, ini untuk soket powernya. Tapi jika pakai satu seperti ini, salah satu kanan dan kiri ini nggak kepake. Karena misalkan di sini, oke, ini untuk kabel powernya ya. Di sini bebas mau sambung di bagian sini, kiri maupun kanan juga bisa seperti ini. Oke, misalkan disambung di bagian sini. Dan untuk kabel yang pendek ini, untuk diparalelkan ke grade yang selanjutnya. Misalkan di sini kan ada yang sampai pakai 7 atau 6, 4 ya dan seterusnya. Ini disambung ke si sebelahnya, ke power yang sebelahnya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan pakai lebih dari satu. Dari sini misalkan ini yang pertama dan yang keduanya bisa disambung ke bagian sininya. Kenapa bisa sampai pakai satu atau lebih? Karena fungsinya beda-beda. Ada yang vakum, ada yang apalah. Nanti di sini saya sertakan lah screenshotnya buat yang pakai grade banyak. Saya googling dulu untuk cari contoh gambarnya. Oke, lanjut di bagian sini aja untuk kabel powernya. Di sini saya pasang sini aja lah. Pasang di bagian kiri. Lalu untuk yang tengah ini soket di bagian sini. Salah. Ini. Ini ada kabel panjang ya. Kabel panjang, ujung soketnya beda. Yang kabel ini masuk ke tengah. Ini untuk sensor-sensor atau pembacaan untuk bagian sini dari modul yang ini. Ini modul untuk ke vakuman, modul untuk vakumnya ya. Selangnya di bagian sini, nanti selangnya di motor disambungkan ke selang yang ada di manifold. Ada lubang colokannya juga di situ. Untuk beberapa motor ada ya yang menggunakan AIS. Oke, jadi di sini fiturnya ada ini ya, produk dari Grady, bus vakum gauge. Di sini ada oil, water temperature, oil pressure gauge, oil meter gauge, pressure sensor, temperatur sensor, vakum sensor, di sini banyak. Tapi yang saya preview ini yang vakum. Vakumnya ini bisa nyala. Kalau yang hanya untuk yang voltmeter di sini angkanya menunjukkan indikator voltase aki. Jadi misalkan ada pengisian di situ aki jalan. Oke, lanjut di bagian sini. Untuk penyambungan kabelnya, di sini kabel hitam ke negatif aki. Kabel oranye ini langsung ke aki. Guys, panas ya. Kabel oranye langsung ke aki.
Ya, untuk display gradinya saya pasang di sini. Susah, Bos. Kabel hitam, kabel oranye langsung ke aki. Lalu kabel putih. Kabel putih ini bisa disambung langsung ke output kunci kontak. Di sini saya simulasikan langsung ke aki aja ya. Yang jelas kabel oranye ini langsung ke aki tanpa melewati kunci kontak karena untuk menyimpan data-data yang ada di sini. Data-data setelah di-setting. Kabel putih ke output kontak ataupun juga bisa menggunakan skakel. Yes. Atau bisa juga menggunakan skakel ya. Tapi untuk yang skakel atau saklar di sini saya fungsikan untuk yang kabel kuning. Kabel kuning ini untuk nyala lampunya, untuk backlight-nya. Karena di sini beda ya. Untuk backlight-nya di sini ada fitur kalau siang ini terang. Jika ini di-on-kan untuk kabel kuningnya, lampunya akan redup. Jadi seperti itu. Nanti ada settingannya di sini saya jelaskan ya. Mungkin durasi video ini ya lumayan panjang karena saya akan ulas fitur-fitur dari Grady ini. Ya kebetulan di channel-channel lain belum ada yang bahas ini sih. Karena ini konyol. Ini diperuntukkan untuk mobil, dipasang di motor. Oke, di sini ada tombol. Ya ada tombol di sini, di bawah sini. Jika dipencet ada fitur-fitur seperti ini. Ya gambar seperti ini jika misalkan ini ditahan untuk mengetahui isi dari mode ini ya ada mode 1, mode 2. Ini untuk display yang pertama. Kita coba yang mode 1. Wah, telat. Mode 1, tekan lagi, tahan lama. Oke. Ya, nanti akan nge-save otomatis. Oke. Untuk yang mode 1, di sini yang tampil di layar LCD di bawah ini hanya voltase baterainya. Mode 2, kita coba mode 2. Tekan dan tahan lama lagi di sini. Mode 2, tekan tahan lama. Lepas. Tunggu sampai nge-save sendiri. Mode 2 di sini yang display LCD-nya hanya tampil di vakum. Kevakuman ya. Di sini untuk ini kali 100 kPa. Kita coba yang mode 3. Untuk yang mode 3 itu yang tampil di displaynya voltase dan indikator vakumnya. Kalau jarumnya ini ngikutin vakum ya, ini juga bisa nanti ya kevakuman dari throttle body ataupun juga karburator kalau di motor karbu itu sesuai tarikan gas. Oke, di sini mode 3 ya. Yang muncul di display baterai dan vakum. Kita coba menu yang kedua. Ini menu yang kedua, RGB. Ini untuk warnanya. Color control. Oke, color control tekan dan tahan lama. Di sini ada banyak warna. Pencet terus ini warnanya berubah. Cari warna sesuka kalian. Oke, misalkan di sini saya pakai yang biru aja, biru pekat. Oke, tekan tahan lama. Sampai ada bunyi titit. Titit. Oke, jadi seperti ini. Masih di menu yang kedua, di RGB Day Dimmer. Ini untuk siang hari ya. Day Dimmer, kita tekan dan tahan lama. Ya, kecerahannya atau kontrasnya ini bisa diatur. Misalkan ingin yang agak terang, di sini menggunakan angka sampai 8. Oke, biarin saja, nge-save sendiri. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang di-off-kan dulu. Nah, ini yang siang. Tetap masih di menu yang kedua, yaitu di RGB, naik dimmer. Ini untuk backlight di malam harinya. Di sini saya pakai 1. Biar nggak terlalu silau kalau malam. Oke, ini siang. Ini disambung ya saklarnya. Saklar ya biasa, yang satu ke output kunci kontak, dan yang satunya output dari saklarnya ke kabel kuning. Misalkan ini diaktifkan, di-on-kan, lampu di sini akan redup. Jadi nggak silau ya jika di malam hari. Oke, lanjut ke menu yang ketiga. Ada baterai high.
Misalkan di sini mau dibunyikan di baterai jika tegangan terlalu tinggi ya. Oh, set, kelewat. Di menu yang ketiga yang gambar tanda seru seperti ini. Baterai high kita setting di 14,7, ini juga bisa disetting sampai berapa. Ya karena normalnya pengisian itu sampai 14,7 lah. Di atas 14,7 bisa dikatakan overcharge. Oke, ini gampang, tinggal setting-setting sesuka kalian aja. Terus ada di baterai low. Baterai low di sini bisa disetting ya. Misalkan disetting di 11 volt. Oke, jika voltase aki sudah di bawah 11 volt, ini akan bunyi gradinya. Untuk uji coba yang ini bunyi di apa ya, voltase rendah atau voltase atasnya nanti kita coba di motornya. Tapi ini beda dari video ini ya, karena ini saja sudah 10 menitan lebih untuk durasinya, biar gak terlalu panjang. Nanti akan saya bikin part 2-nya untuk pemasangan di motor. Masih di bagian sini. Ada vacuum high atau vacuum low. Ya sama aja dengan di baterai, di voltase baterai kevakuuman ya, bisa diatur juga di bagian sini. Oke, skip aja karena kevakuuman ini nggak terlalu penting di motor. Ini di sini hanya untuk variasi aja. Lanjut ke bagian ini. Ini untuk bunyinya ya. Untuk bunyi ketika misalkan baterai sudah low, di sini bunyinya seperti ini. Ada 3 pilihan untuk bunyi beep-nya. Oke, langsung ke menu yang ini, peak. Ini untuk ngereset baterainya. Oke, untuk fiturnya seperti ini. Untuk warna bisa dirubah. Jadi ini bisa apa ya, dengan harga 350-an lah. Di bawah 400.000 ya menurut saya pribadi ini sih mahal. Karena untuk di motor fungsinya hanya untuk pantau ini voltase aja. Bisa juga lah pakai voltase yang murah-murah. Ya tergantung pribadi masing-masing aja. Ini mode, ada modenya. Ini mode untuk ketika menyalakan dan mematikan ini. Ini mode ketika di kontak off ya, di kontak on off untuk kabel putih seperti ini. Ada pilihan mode, nah seperti ini. Ketika dinyalakan seperti ini. Ini bisa untuk jarak pergerakan jarumnya ini bisa dipilih menggunakan mode di menu yang terakhir tadi. Ketika dimatikan ya jadi seperti ini. Oke, saya rasa untuk review ini indikator atau speedo gradingnya ya sampai di sini dulu. Misalkan ada yang salah ya bisa dibantu ralat lah, bisa tulis coret-coret saja di kolom komentar ya jika ada yang salah dari video ini. Karena di sini jujur baru pertama kali saya pasang seperti ini di motor. Oke, saya rasa videonya sampai di sini dulu. Ya, semoga bermanfaat. Ditunggu saja untuk pemasangan di motornya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.